Salam. Pada saat ini saya di Taman Hias Jumpie, Kebun Raya Jumpie Parepare. Saya Pendeta Suharjono bersama dengan Pendeta Hans. Salam. Dan satu kesempatan yang luar biasa pada saat ini, waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan. Tuhan pertemukan kita, dan ada satu poin yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan begitu banyak orang bertanya tentang apa makna dan arti kehidupan, bahkan keselamatan yang seharusnya yang bagaimana yang dimiliki oleh seseorang, sehingga seseorang yakin bahwa dia adalah orang yang diselamatkan. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu kebenaran yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hans, dan satu pertanyaan Bapak Pendeta Hans. Salam, Pak. Salam. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Banyak orang bertanya bahwa untuk mencapai atau mendapatkan keselamatan harus melakukan ini, berbuat ini dan itu. Dan pada prinsipnya bahwa orang yang berbuat baik itu adalah orang yang diselamatkan. Bagaimana menurut Bapak Pendeta Hans mengenai pandangan ini? Atau keselamatan yang sejati, keselamatan yang sebenarnya itu yang bagaimana? Terima kasih banyak Pak Pendeta Suharjono. Pada dasarnya di dunia ini hanya ada dua jenis agama, Pak. Yaitu agama yang pertama adalah agama perbuatan atau agama amal saleh. Yaitu di mana manusia berusaha, berjuang untuk mencapai surga dengan caranya. Itu sebabnya kita melihat banyak sekali orang mengandalkan perbuatan baik, melakukan ini dan itu, melakukan kebajikan-kebajikan dengan satu pengharapan supaya mereka bisa pergi ke surga. Tetapi pertanyaan yang paling mendasar yaitu, seberapa konsisten, seberapa besarnya, seberapa baiknya kita berbuat baik sehingga bisa menyenangkan Tuhan. Apakah Tuhan bisa mengalami sukacita oleh karena saya berbuat baik, saya melakukan ini dan itu, sementara manusia telah jatuh di dalam dosa? Jadi tidak bisa orang pergi ke surga dengan perbuatan baiknya. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 64 ayat 6 bahwa perbuatan baik manusia pun itu seperti pakaian kotor di hadapan Tuhan. Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang telah jatuh dalam dosa. Tidak mungkin manusia yang kotor, yang berdosa itu bisa menghapus dosanya sendiri. Itu sebabnya tidak mungkin. Itu sebabnya kita bersyukur Pak Pendeta bahwa ada satu jenis agama, yaitu namanya agama anugerah, agama kasih karunia. Yaitu di mana Allah yang Maha Suci, Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Hanya dengan cara itu baru manusia pasti masuk ke surga. Tidak mudah-mudahan. Itu sebabnya agama kasih karunia yaitu Allah yang mencari manusia. Bukan manusia yang mencari Allah. Allah yang mencari manusia. Allah yang Maha Suci, Maha Kudus itu, Maha Dahsyat itu datang ke dalam dunia di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Yesus bukan manusia yang jadi Tuhan. Yesus bukan jadi manusia jadi Allah, bukan. Tetapi Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, hari ini banyak sekali orang menghina Yesus karena mereka berpikir bahwa Yesus itu dituhankan. Tidak mungkin. Tetapi yang benar kata firman Allah bahwa Allah yang menjadi manusia. Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil. Apa yang mustahil? Adam dan Hawa, Adam dulu ya. Adam jadi dari debu, tanah. Tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Ya. Bagaimana Pak Pendeta ya? Betul, betul. Kemudian Hawa dari mana? Diambil dari tulang rusuk dari Adam. Berarti Hawa tanpa perempuan. Ya. Ada laki-lakinya. Sedangkan Adam tadi tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Ya. Nah, kita ini bersyukur dari papa, dari mama. Ya. Tapi Yesus, Dia ada di dalam kandungan Maria, dipinjam saja kandungannya, tetapi itu dilahirkan oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada yang mustahil kalau Allah mau menjadi manusia. Jadi sangat menyedihkan kalau ada orang-orang yang sangat menghina Yesus, padahal mereka tahu Dia juga nabi. Sebenarnya mereka tahu Dia nabi, tidak pantas itu dihina. Kalaupun mereka belum percaya Dia sebagai Tuhan, tapi tidak boleh kan menghina. Ya. Nah, siapa bidanya dan segala macam. Yesus anak Allah dibilang, kok Allah beranak? Ya. Nah, ini bukan pengertian biologis. Ya. Anak Allah itu dalam pengertian teologis. Betul. Yaitu Allah yang menjadi manusia. Allah berfirman, Dia disebut sebagai anak Allah. Puji Tuhan ya, kita punya satu agama, yaitu agama
kasih karunia, agama anugerah, di mana Allah di dalam Kristus Yesus datang ke dalam dunia, dia rela mati di kayu salib untuk apa? Untuk menanggung dosa-dosa kita. Karena kita tidak mungkin membayar dosa kita sendiri. Kalau kita bayar dosa kita, berarti kita harus menderita di neraka selama-lamanya. Tidak ada jalan lagi kita masuk ke surga. Sudah tidak ada jalan. Makanya kita bersyukur. Orang-orang menghina, katanya Allahnya orang Kristen itu sempit. Masa keselamatan hanya satu? Harus banyak jalan. Itu pertanyaan yang salah menurut teolog yang bernama R.C. Sproul. Dia berkata, seharusnya manusia bertanya, mengapa masih ada jalan? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak mungkin ada jalan lagi. Tapi bersyukur Allah mau turun ke dalam dunia ini untuk membuka jalan keselamatan. Itu sebabnya satu-satunya pemimpin agama yang berani berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, hanya Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Berarti Yesus satu-satunya, bukan salah satu. Jadi kita bersyukur kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti masuk ke surga. Ya, jadi cara menerima keselamatan adalah dengan cara percaya, mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau bagaimana, Pendeta? Persis sekali, Pak. Ya. Persis sekali, Pak Pendeta. Kita percaya bukan sekedar percaya, tetapi kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Karena dia andalan kita. Kita serahkan hidup kita, bukan percaya secara kognitif saja, tetapi hidup kita serahkan kepada Kristus, karena kita tahu hanya dia satu-satunya jalan keselamatan itu. Bahkan di dalam dunia ini, kita tidak perlu takut dengan masalah apapun, sebab masalah terbesar, yaitu masalah dosa, masalah masuk surga, dia sudah selesaikan dengan karyanya di kayu salib. Maka kita juga masalah-masalah di dunia ini kecil sekali bagi Yesus untuk menyelesaikannya. Jadi kita percaya dia sungguh-sungguh, percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dia karya-karyanya di kayu salib itu dahsyat untuk menghapus dosa kita, sehingga kita mengundang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saat itu juga kita berada di dalam Firdaus. Itu kata Tuhan Yesus kepada salah seorang penjahat yang bertobat, yang berkata, Yesus, ingat akan aku kalau engkau datang sebagai Raja. Baik, terima kasih. Saudara, satu hal yang indah apa yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Hans, kiranya ini memberkati dan meneguhkan lagi kembali pengharapan dan keyakinan iman kita yang sungguh dalam Tuhan Yesus, sehingga kita memperoleh anugerah keselamatan yang sempurna di dalam Dia. Terima kasih Bapak Pendeta Hans. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya.